Dalam tradisi pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama, seorang putra kiai biasa dipanggil dengan sapaan, Gus. Sapaan ini lebih lumrah khususnya di pesantren wilayah Jawa Timur. Di daerah lain, bisa beda istilah. Seperti di Sunda dengan istilah ajengan, atau di Madura dengan istilah lora. Bagi putra kiai, istilah di atas menjadi semacam sapaan taksim atau penghormatan. Jika sapaan tersebut berlaku dan diterima dengan wajar bagi umumnya seorang putra kiai, tidak demikian dengan Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, Kiai Nur. Kiai asal Banyuwangi, Jawa Timur ini enggan untuk disapa Gus sejak kecil. Kiai Haji Iskandar, ayah Kiai Nur, memang sengaja memberlakukan aturan ini di keluarganya, kendati Kiai Iskandar sendiri merupakan salah satu tokoh ulama yang cukup dihormati banyak masyarakat sekaligus memiliki banyak santri. Sengaja Kiai Iskandar melarang putra-putranya disapa Gus karena sebagai tindakan preventif. Ia tidak ingin anak-anaknya menikmati sapaan kehormatan itu dan terjebak dalam tradisi feodalisme pesantren. Selain itu, Kiai juga khawatir putra-putranya berbangga diri karena mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai putra Kiai terhormat. Pendek kata, Kiai Iskandar tidak ingin putra-putranya mengandalkan nasab sebagai sehingga menyebabkan tidak maksimal dalam menuntut ilmu. Dalam banyak hal, Kiai Iskandar juga tidak membeda-bedakan putranya dengan kebanyakan santri pada umumnya. Seperti dalam proses belajar di pesantren, Kiai Nur memperoleh kebijakan yang sama seperti santri-santri yang lain, mendapat jadwal piket membersihkan halaman pesantren, tidur di masjid dengan alas seadanya, dan mendapat hukuman jika melanggar peraturan pesantren. Bahkan dalam soal hukuman, Kiai Nur mendapat sikap lebih tegas dari sang ayah dibanding santri-santri yang lain. Salah satu bentuk hukuman yang diterima Kiai Nur ketika melanggar peraturan adalah dipukul telapak tangannya atau bagian belakang tubuh. Kendati demikian, pukulan itu tidak sampai mencederai atau menyasar ke bagian-bagian rawan seperti kepala dan telinga. Jiwa pemimpin ternyata terlalu sulit bagi Kiai Nur untuk betul-betul mematuhi aturan di keluarganya itu. Sebab, masyarakat sendiri juga merasa tidak enak jika memanggil putra-putra Kiai Iskandar tanpa embel-embel, Gus. Rasa taksim mereka menolak untuk tidak menyematkan sapaan hormat tersebut. Menyadari kondisi demikian, Kiai Nur kecil memanfaatkannya untuk mendapat perlakuan istimewa di lingkungannya. Dengan catatan, jangan sampai sang ayah tahu soal ini. Konon, Kiai Nur manfaatkan peluang ini untuk memobilisasi anak-anak yang seusianya, baik yang berada di lingkungan pesantren maupun yang bukan. Contohnya seperti meminta bantuan kepada mereka untuk menjaga kambing. Dari sinilah mulai tampak bakat pemimpin dalam diri Kiai Nur yang kelak akan menjadi bekal ketika menjadi seorang kiai. Berkaitan dengan hal ini, pernah suatu ketika seseorang bernama Ali Mudofir Toni, santri kakak kelas Kiai Nur berkunjung ke pesantren Ashidikiyah Jakarta, pesantren asuhan Kiai Nur. Ali mengisahkan kenangannya dulu saat harus menggendong, memboncengi dengan sepeda, menemaninya bermain, sampai mengangon kambing Kiai Nur kecil. Menurutnya, saat itu ia tidak bisa mengelak karena selain Kiai Nur seorang putra kiai, juga selalu memuaskannya saat bicara. Dalam usia yang masih setingkat ibtidaiyah, Kiai Nur bahkan membangun grup drum band dengan beranggotakan tidak kurang 300-an anak kecil. Sebagai pendiri, ia tampil menjadi mayoretnya. Berikutnya, drum band ini menjadi andalan yang dipakai setiap tahun, terutama saat bulan Ramadan untuk membangunkan sahur. Pada mulanya, anak-anak hanya ikut-ikutan karena tidak enak dan takut kualat jika menolak ajakan seorang putra kiai. Lama-lama sikap mereka berubah atas dasar suka mengikuti grup drum band ini. Drum band yang dibangunnya ini sebenarnya memiliki nuansa politis. Saat itu Kiai Nur begitu mengagumi grup drum band pemuda Ansor yang tampil dengan gagah berani. Penampilan-penampilan pemuda tersebut sebagai bentuk propaganda perlawanan terhadap PKI yang tengah gencar beraksi di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi. Bahkan aksi mereka sampai ke Kecamatan Muncar, wilayah desa Kiai Nur, Sumber Beras, berada. Selain grup drum band, Kiai Nur kecil juga membentuk kesebelasan sepak bola bersama Nur Hadi, Nur Hamid dan Nur Kozin. Kesebelasan sepak bola ini sering tanding melawan kesebelasan lawan milik anak-anak PKI yang ternyata juga sering membuat onar di pesantren. Karena Kiai Nur yang selalu tampil sebagai ketua, maka saat gengnya melakukan kesalahan, dialah yang dituduh sebagai tersangka utama. Termasuk ketika mendapat hukuman, ia yang pertama kali mendapatkannya.
Seperti pernah kesebelasan sepak bolanya tidak mengaji selama 1 hari, Kiai Nur kemudian yang dihukum terlebih dulu. Pada hari Ahad, tanggal 13 Desember 2020 per 28 Rabiul Akhir 1442, pukul 13.41 waktu Indonesia Barat, Kiai Nur menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Hospitalis, Kebonjeruk, Jakarta Barat dalam usianya yang ke-65. Jasadnya dikebumikan di pesantren Ashidikiyah Jakarta, pesantren yang dulu ia dirikan. Banyak jasa yang ditinggalkan Kiai Nur, termasuk mewariskan 11 pesantren yang tersebar di berbagai daerah, yaitu Ashidikiyah Pusat di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Ashidikiyah 2 di Batu Ceper, Tangerang, Banten, Ashidikiyah 3 Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat, Ashidikiyah 4 di Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, Ashidikiyah 5 di Jonggol, Bogor, Jawa Barat, Ashidikiyah 6 di Setu Kota, Tangerang Selatan, Banten, Ashidikiyah 7 di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, Ashidikiyah 8 di Tunggal Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Ashidikiyah 9 di Gunung Sugi, Lampung Tengah, Ashidikiyah 10 di Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat, dan Ashidikiyah 11 di Gunung Labuhan, Waikanan, Lampung.